Ini sejarah menarik dari teorema Pythagoras yang harus kamu tahu. Jadi zaman dulu jauh sebelum Pythagoras lahir, orang-orang tuh punya lahan yang banyak tapi hanya memberikan patokan tongkat kayak gini buat ngebatasi lahan-lahan mereka. Alhasil ketika banjir bandang datang, patokannya itu akan menghilang dan mereka bingungnya di mana aja sih batas-batas dari daerah milik mereka sendiri. Alhasil daripada mereka bikin patokan kayak gini aja, mereka mulai mengkonstruksi bangun datar, misalnya kayak segi 4, segitiga dan yang lainnya. Nah, mereka lebih suka sama bangun datar yang punya bentuk siku-siku kayak gini. Kenapa? Karena lebih gampang bikin pembatasnya daripada yang bentuknya kayak gini. Jadi mereka mulai mencari panjang sisi segitiga yang kayak gimana aja biar segitiga yang dihasilin itu siku-siku. Nah, mereka mulai nge-explore, misalnya ternyata panjangnya itu bisa aja ini 3, ini 4, ini 5, atau bisa aja panjangnya 6, ini 8, ini 10. Dari sini mereka mulai melihat pola. Ternyata pada panjang sisi segitiga siku-siku mereka tuh punya hubungan, tapi mereka belum bisa ngebuktikan hubungannya kayak gimana, dan baru bisa dibuktikan oleh Pythagoras dan juga murid-muridnya. Mereka ngelihat kalau pada segitiga siku-siku yang panjang sisinya itu A, B, dan C, terus kita bikin persegi yang panjang sisinya A, di sini panjang sisinya B, dan persegi yang panjang sisinya C. Kalau kita simpan persegi yang hijau ke dalam yang orange, terus yang biru juga ke dalam yang orange kayak gini, ternyata luas yang biru ditambah yang hijau setara dengan luas yang orange. Luas yang biru itu adalah A kuadrat, ditambah luas yang hijau itu B kuadrat, itu setara dengan luas yang orange sama dengan C kuadrat. Nah, inilah yang disebut sebagai teorema Pythagoras. Sederhana tapi bermakna. Pythagoras. Teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku, yang dimana salah satu sudutnya berbentuk siku-siku atau bernilai 90 derajat. Pada umumnya segitiga memiliki sisi A, B, dan C, dimana sisi terpanjang dari segitiga siku-siku merupakan sisi miring atau biasa disebut dengan hipotenusa. Untuk mencari sisi terpanjang ini, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Selain itu, terdapat dua rumus Pythagoras untuk mencari sisi yang lain. Berikut ini terdapat satu contoh soal Pythagoras. Untuk contoh soal lainnya kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.